ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. .4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dodolur. Pagi hari ini mencak biasa jam 9 sampai jam 10 kita ada di obrolan komunitas ya. Kali ini Cik Mita bakal ngobrol sama komunitas yang ada di Palembang, yaitu komunitas MTSA Sultan Agung Majelis Zikir, yang mana hari ini kita bakal membahas tentang mengenal kebudayaan dan mencintai kebudayaan Palembang Darussalam dengan subtema Ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamo. Jadi Dodolur, pagi hari ini acara ini juga disiarkan langsung ya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Untuk yang ingin menyaksikan langsung atau bertanya, boleh komen di YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital, serta melalui WhatsApp di 0897 7884 884. Dodolur, pagi ini Cik Mita sudah bersama dengan 3 narasumber Cik Mita. Yang pertama ada Ustadz Haji Ahmad Fauzi, ada Ustadz Tamrin, dan ada Habib Jafar, yang mana kita bakal membahas tentang ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamo ya. Jadi di sini budak-budak muda diajak untuk mengenal kebudayaan yang ada di Palembang Darussalam ini dulur-dulur. Jadi jangan lupa ya kalau nak tanya kelah pagi ini, karena selama kurang lebih 60 menit ke depan kita bakal ngobrol bersama dulur-dulur kita dari komunitas MTSA Sultan Agung Majelis Zikir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, hari ini ceria. Alhamdulillah. Dan udaranya sejuk hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini dari komunitas MTSA Sultan Agung Majelis Zikir, benar Ustadz? Iya benar. Oke, kalau seperti itu boleh berkenalan dulu Ustadz bersama pendengar Pro 4 RRI Palembang pagi hari ini Ya, Ustadz. oke. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk para pendengar Pro 4 RRI Palembang. Mohon maaf nih suaranya agak serak-serak basah ya. Jadi kita perkenalkan dulu Cik Mita bahwa di Sultan Agung ini kita ada Yayasan Sultan Agung Palembang Lamo, itu di bawahnya ada pesantren. Pesantren Sultan Agung, ada di sana Masjid Sultan Agung, ada Majelis Zikir Sultan Agung, dan juga ada Majelis Sultan Agung. Nah, jadi Sultan Agung Palembang Lamo. Ya, jadi di kebetulan yang mengadakan ini acara yang sangat penting untuk kita warga Palembang ya. Jadi kita mengadakan, panitia dari Majelis Zikir Sultan Agung mengadakan ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamo ya. Okay. Nah jadi ini kita bentuk panitia, insyaallah nanti kita bisa panjang lebar ya, yang ingin mengetahui acara ini jangan berlingkut istilahnya, tetap di Pro 4 ya. Jadi kita bisa tahu, jadi tidak setengah-setengah ya. Apa kegiatan yang kita lakukan ini untuk ziarah dan istilahnya Aulia Kesultanan Palembang Lamo nih banyak. Itu awal itu udah. Oke, ini bersama Ustadz Fauzi ya. Ya, Ustadz Fauzi. Oke, di sebelah Ustadz Fauzi ada Ustadz siapa? Ustadz, boleh kenalan dulu Ustadz. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami selaku ketua panitia Ustadz Tamrin Rusdi ya, dalam hal ini mendapat tugas dan amanah dari Qadil Majelis kami Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Fauzi Syekh Jawizam untuk melaksanakan kegiatan yang sangat
baik dan sangat bermanfaat buat masyarakat khususnya keluarga Palembang, ya Palembang Lamo ya. Ya terutama memang kami itu di posisi di lokasi di Satu Ilir, memang tempatnya Palembang Lamo di situ. Jadi sejarahnya banyak, ulamanya banyak, kesultanan juga ada di situ makam-makamnya. Nah itulah jadi Ustadz Fauzi ingin mengangkat semua yang lamo-lamo ini kita timbul ke jangan sampai lupa oleh generasi yang baru ini ya. Itu baik dulu, saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah Ustadz Fauzi ada Habib Zafar. Silakan Habib, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi nama saya Habib Ja'far Taufik Al-Hadi, perwakilan daripada habaib, daripada keturunan orang Arab Palembang, bahwa kita akan melaksanakan ziarah tahunan menjelang bulan suci Ramadan, ziarah kesultanan. Ini penting demi menyatukan umat Islam dengan kita, membawa tradisi yang lama. Sebab tradisi yang lama ini nuansanya sangat luar biasa, bisa menimbulkan rasa persatuan kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu saja untuk sementara. Baik, Ustadz, ini kan kita membahas sedikit tentang sejarahnya dulu Ustadz ya, tentang mengenal ziarah kesultanan dan Aulia Palembang Lamo ini. Ustadz, kalau boleh dijelaskan secara singkat Ustadz, sebenarnya apa sih esensi dari tradisi ziarah kubro yang dilakukan di Palembang setiap tahunnya ini Ustadz? Jadi tadi Ana lupa memperkenalkan diri awal tadi ya, Paul. Jadi memperkenalkan majelisnya. Alhamdulillah, nama Ana ini jadi Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Ada gelarnya DWM ini Mbak Mita. DWM ini gelarnya dikeluarkan oleh guru kita Syekh Zoizom. Jadi D itu Zakian wa Mubsorotan. Jadi mereka ada gelar semua. Jadi itu sebab kita, Ana sekarang menjadi mudir di pondok pesantren, juga ketua umum ya dari Yayasan Sultan Agung ya, dan sebagai penasihat dari semua kegiatan-kegiatan atau yang di bawah daripada Yayasan Sultan Agung Palembang Lamo. Jadi ini akan kita jelaskan sedikit. Tadi meminta membicarakan ziarah kubro. Ini beda nih, Pak. Kemarin baru selesai ziarah kubro, itu ziarah para habaib dan ulama Palembang ya. Nah, jadi itu kalau ini kita mengangkat dari kesultanan. Oke. Jadi kesultanan juga mempunyai mufti, mempunyai guru, penasehat, itu para kiai-kiai, para habaib juga. Nah, jadi yang kita angkat sekarang di sini ziarah kesultanan ya Mbak. Nah kaitannya ini untuk ziarah kami yang ke-6 ini Mbak tahun ini ya. Kenapa kita adakan ziarah ini? Kita melihat komunitas di Palembang ini sudah sedikit sekali, bahkan mungkin belum kita dengar untuk mengangkat benar-benar budaya istiadat untuk Palembang ini, ke Palembang Lamo ini ya. Nah, jadi kami lihat beberapa tahun sudah banyak yang mulai menghilang seni adat budaya Palembang ini, padahal ini sangat baik sekali yang dilakukan para ulama terdahulu ya. Contohnya kita sudah mulai masalah ada macam maulid gitu, berzikir, dan juga ada kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang ini sudah menghilang sama sekali. Contoh aja, ada kalau ibu-ibu lagi hamil, ya, dalam keadaan hamil ada tradisi sebenarnya Palembang itu. Jadi namanya macohol. Ya. Nah macohol itu gitu, sedekah nih yang ibu-ibu hamil 4 bulan 7 bulan ini, mengundang para tetangga, para alim ulama, dia macohol, macam menakib seorang waliullah. Nah di situ ada keberkahannya untuk doa sebagai anak yang dikandungnya, juga ibunya untuk keselamatannya dan keberkahannya. Nah itu sudah ada sama sekali. Dan juga kami prihatin, kami survei ya, anak-anak generasi Gen Z sekarang ya, itu sudah tidak mengenal lagi masakan-masakan kuliner Palembang ini kan, dan juga istiadat kita apalagi. Ya.
Nah, jadi kami tanya, dia sekarang lebih kenal dengan makanan-makanan yang baru sekarang untuk anak-anak kita ya, yang di SD, SMP ya. Mungkin SMA juga sudah mulai hilang. Jadi kita tanya masalah masakan, oh pindang itu, dia nggak kenal pindang. Brengkes itu nggak kenal brengkes. Dia kenalnya mungkin masak-masakan siap saji sekarang ini. Kuliner kita yang asli Palembang ini sudah menghilang. Nah, maka kita adakan ini ziarah kesultanan ini di samping kita untuk mengingat para raja-raja kita bisa tahu ya, raja-raja Palembang, Sultanan Palembang Darussalam, Kerajaan Palembang sampai ke Sriwijaya itu ya. Nah, ada tempat-tempatnya yang perlu kita ziarahi, ya, kita bisa menjelaskan ke masyarakat, ke anak-anak kita. Nah, apa ini tempat ini, ada siapa di dalamnya, bagaimana sejarahnya. Nah, sementara ini ada kita 4 titik kita ziarahi yang mempunyai sejarah yang besar untuk di kota Palembang itu. Nah, kita di Sultan Agung ada makam raja juga, ada ulama mufti. Nah, ada namanya Geding Ing Suro. Nah, Geding Suro kita ziarahi ada 4 titik. Nah, di samping Geding Suro ada lagi namanya makam ziarah Sabo Kingking. Nah, Sabo Kingking terus nanti di Kawah Tukurep. Nah, jadi kami mengolah berziarah ini supaya menarik, ya. Nah, supaya juga ada momen kita mengangkat seni budaya dan adat istiadat Palembang tadi, ya. Nah, jadi kita adakan berbagai macam acara di dalam kegiatan ini, ya. Nah, jadi ziarah sangat penting. Jadi kalau kita berniat berziarah dan kita ziarahin itu seorang alim, seorang soleh, seorang waliullah, maka kita dari rumah itu 70.000 malaikat mendoakan kita, minta ampun kepada Allah dosa-dosa kita. Dan yang kita sudah pasti dapat hadiah, siapa nak mendapatkan ketenangan ya di dalam hidupnya, kalau dia lagi gelisah, gundah, risau, kurang tenang, maka berziarah ya, Pak. Insya Allah dalam berziarah dia akan mendapatkan ketenangan. Ya. Nah, itu udah bonusnya. Ya. Nah, jadi ini sangat penting ziarah ini dan kita bisa mengenang, bisa tahu Kesultanan Palembang Darussalam, siapa raja pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Oh, ini istiadat kita. Ya. Oh, ini makanan kuliner kita. Nah, ini yang akan kita angkat ini, Pak, untuk acara kita ini. Ya. Mungkin nanti dijelaskan Ustaz Nabin bagaimana susunan daripada acaranya nanti, ya. Dari awal sampai akhir. Jadi kita juga melibatkan kesenian di Palembang. Ada Tanjidor di sini, ada Sorofal Anam, ya, ada Pencak Palembang, ada Kuntau, ya, ada banyak jenis yang lainnya. Kita Bedana, ya. Nah, kita angkat semua di dalam acara ini. Jadi kita memperingati ziarah dan juga mengangkat yang sudah hampir punah ini, Pak. Nah, mungkin ini dari awal dari saya, mungkin nanti secara rinci rangkaian acara ini dijelaskan oleh Pak Ustadz Tamrin sebagai Ketua Panitia. Ya. Dipersilakan Ustadz Tamrin untuk menjelaskan rangkaian acaranya nanti di tanggal 14 ya, hari Sabtu nanti. Oke, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Cek Mita ya. Jadi dan Bamnisa RRI Perumpat Palembang. Kegiatan kita ini kegiatan tahunan memang, dan ini sudah acara kegiatan yang ke-6. Jadi memang antusias masyarakat, terutama masyarakat Palembang kita ini sangat antusias sekali dengan acara kita, dan memang misi daripada guru kita Al-Ustadz Ahmad Fauzi ini sangat baik dan sangat mulia. Di samping kita berziarah yang tentunya penuh dengan keberkahan, ziarah ke makam-makam aulia, makam-makam kesultanan, pejuang-pejuang kita yang selama ini menegakkan Palembang Darussalam ini kan. Nah, jadi memang benar generasi muda ini kan ya lupa. Jadi lupa, apalagi sudah banyak masuk lagi budaya-budaya asing kan. Nah, itu jadi sangat ini sekali Ustadz Fauzi memperhatikan sampai sedetail itu untuk mengangkat kebudayaan dan adat istiadat Palembang, dan tentunya dengan cara-cara yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
dalam berziarah tentunya penuh adab-adabnya, cara-cara yang baik ya, dengan para kita beda dengan ziarah dengan maaf ngomong ya dengan keluarga kita yang masih biasa-biasa, tapi kalau dengan alim ulama, dengan aulia, dengan para kesultanan, tentunya ada cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, ini acara ini kita buka itu mulai dari jam 7.30 ya, 7.30 pagi. Itu di startnya mulai dari Masjid Sultan Agung atau makam daripada Kesultanan Palembang dan aulia yang ada di Sultan Agung, itu muftinya Kesultanan Syekh Jawi Izam dan Masjid Sultan Agung. Nanti itu di situ kita buka acara, terus dilanjutkan mungkin sarapan kuliner lamo. Sarapan kuliner lamo ini yang sering dikenal oleh kalau sekarang ini nyebutnya bubur sop. Zaman dulu kita nyebutnya bubur asuro. Jadi kita makan dulu bubur asuro, ngopi ya, gitu kan. Setelah sarapan, ini rombongan akan berziarah ke makam Ki Geding Ing Suro. Nah, itu berjalan ya. Tapi karena ini jauh, menurut pengalaman kami yang lalu itu sangat ya capek lah ya. Jadi para ulama yang mungkin saya baca kalau usah muda-muda ini kan kuat masih. Tapi kalau yang lah sebel lah tua-tua ini kan. Jadi kami siapkan motor, kendaraan lah. Karena dari makam kami yang di Masjid Sultan Agung ke Geding Suro itu ya lumayan juga lah. Ya, kalau jalan nih, kalau yang muda mungkin tahan, kalau yang tua udah tahan. Itu acaranya udah mulai dari setelah ke Geding Suro itu jalan lagi ke Sabu Kingking. Nah, jalan lagi ke makam Sabu Kingking. Terus setelah Sabu Kingking jalan lagi ke makam Kawatekurup. Nah, Kawatekurup inilah mulai dari untuk acara puncak. Puncaknya jadi puncaknya karnaval atau puncaknya iring-iringan atau puncaknya apa namanya saya? Nah, jadi dari Kawatekurup kita berjalan bersama dengan tentunya tadi yang kami pakaian-pakaian adat daripada anak-anak sekolah, ibu-ibu majelis taklim mengikut berjalan. Jadi karnaval, jadi pawai lah. Gitu. Tapi kami nilai itu. Jadi kami adakan penilaian yang tentunya dan ini penilaian ini bukan dari majelis kita. Jadi melibatkan dari pihak-pihak unsur lain, terutama dinas pariwisata, dinas kebudayaan, juga KKP. Nah, itu nanti ada tim panitia yang menilai kerapian, keindahan daripada pakaian adat dan baris-barisnya itu ya, sampai ke makam Satu Ilir, ke makam kita ke Syekh Jawi Izam. Nah, itu perjalanan itu nanti ada hadiahnya, ada dopresnya kan. Nah, itulah tadi serangkaian acara yang tentunya selama dalam perjalanan karnaval itu akan ada musik diiringi musik-musik tanjidor, ada seni-seni tari bela diri, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz, ada pencak silat Palembang, ada kuntau di situ nanti. Nah, itu nanti sampai di sampai di makam kita itu Satu Ilir di Masjid Sultan Agung, baru kita ke acara inti. Nah, mungkin ada kata sambutan dari para umaroh kita kan. Nah, jadi di situ setelah acara inti itu baru kita adakan dopres sambil makan siang bersama. Nah, jadi sabunya juga ngajak makan rame-rame gitu. Ya ada makanan, misal makan nasi, ada juga makanan yang masakan Palembang ini kue segala macam itu ya disiapkan. Dan juga akan kami siapkan juga panitia ini stand bazar. Jadi yang isinya makanan-makanan Palembang juga di situ. Nah, jadi jaturi, jadi pada
Lagu Palembang Darussalam ini yang nak datang kami kan gitu ya. Jadi banyak manfaat, kita ambil manfaatnya acara kita ini untuk keberkahan kita bersama. Demikian Cik Mita yang dapat kami sampaikan. Anak nambahin sedikit. Oke, boleh Nah, Ustaz. jadi Silakan, Ustaz. tadi dibicarakan jam 7 pagi ya. Kita ada bacaan tahlil dan yasin, doa di makam Sultan Komarudin Sidruno, Sultan ketiga Palembang, dan makam Mufti guru kita Syekh Zaizam. Nah, jadi di pagi itu kita memperkenalkan, bukan memperkenalkan, kita menyediakan masakan khas Palembang, ya. Jadi itu ada bubur suro. Nah, rupanya bubur suro ini nak di hak paten ke negara lain juga. Sudah, NBO. Iya. Nah, ada dengar itu nih. Suro itu kita Palembang lah tahunya. Nah, jadi ada satu negara mengklaim itu bubur suro dari mereka. Nah, rupanya alhamdulillah pemerintah kita dari Dinas Kebudayaan Pariwisata sudah dipatenkan. Nah, bubur suro ini kita buat nanti, akan kita bagikan kepada masyarakat dan para peserta nanti. Ya. Dan kami memperkenalkan karena di acara kita ini nanti pramu wisatawan dari luar Palembang, nah yang sering datang ini kan sekarang udah rame. Itu seminggu tuh bisa 2-3 kali 15 bus masuk ke kita Palembang kan. Nah, salah satu ziarah ini. Nah, jadi kita para istilahnya yang membawa wisata nih, guide-nya lah ya. Guide kita Palembang nih antar diarahkan ke tempat kita. Ya, diarahkan para wisatawan ini, para wisata ini, jadi diarahkan ke tempat itu untuk melihat acara kita. Nah, kita di pagi itu kita akan memperkenalkan kue-kue kuliner Palembang. Jadi kalau dulu mungkin pernah dengar kalau Palembang tuh kalau ada sedekah namanya botekan. Iya. Nah, mesti kenal lah botekan apa? Pernah dengar botekan kalau di Palembang. Jadi botekan itu kayak di tengahnya dalam satu piring. Itu lengkap makanan Palembang. Ada 8 jam, ada kue pojo, maksuba, kue lapisnya, ada engkak ketan, ada apa lagi ya, ada kesakayo, mungkin ada kue kelepon masuk ya, kue gunjing masuk situ kan, ada lagi apa, ada di beliau ini masak jando brais, nah aku juga belum tahu apa mana bentuk jando brais. Iya, jando brais lalamunnya ndak ada jinggo. Iya, nah makanya ada apa semalam, apa kita makan semalam yang putih lembut. Apa? Kipau. Nah, kipau itu jarang sudah kita dengar. Tapi ini kita akan sediakan supaya mereka tahu Palembang ini memang banyak sekali. Ya, ada istiadat dan kulinernya sangat banyak. Ya. Nah, jadi itu sebagai tambahan dari kita. Dan nanti siangnya kita khas Palembang lagi. Palembang itu terkenal makanan hidangan. Ya. Nah, kita 2 macam kita hidangkan nanti acara kita. Mudah-mudahan dari Pro4 timnya bisa survei, bisa membuat demonstrasi mungkin ya untuk promosikan lagi. Jadi ada 2 masakan dari Timur Tengah. Ya, Timur Tengah ini dia nasi kebuli, ya. Tapi ada kambing utuh di tengahnya. Ya. Ada kepala kambing, ya. Nah ini khusus ini. Jadi dan juga kalau Palembang itu hidangan Wong 8. Nah, ada ayam kecap, ada malbi, ya. Ada sayur-sayuran dan lain-lain ya. Nah, jadi ini kita akan lestarikan ini. Makanya momen ini yang bisa menghadirkan wong banyak istilahnya, dan biar tahu. Nah, salah satu intinya itu Mbak Mita nanti juga tadi para peserta boleh di luar dari kecamatan itu ilmu 2 majelis taklim, ibu-ibu atau bapak-bapak, ada remaja masjid, sekolah-sekolah kami terima untuk ikut pawai ini yang memakai adat Palembang, dinilai profesional dari tadi disebutkan dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Kebudayaan ya, dan kami kasih hadiah piala dan hadiah bergilir, piala bergilir nanti kita ini kan. Dan juga tidak lupa, ini door prize-nya cukup menarik tahun ini ya. Nah, dulu kalau ini pakai kado dulu, dibungkus, sekarang ini berbentuk kulkas. Nah. Bisa 4 pintu, bisa 3 pintu. Apa pintunya beda? Banyak pintunya Ustaz ya. Nah, jadi menarik ini ya, kita harus hadir wong-wong Palembang, Jaturi.
kita harus bersatu ini ya dari kelompok apa kita ini kan ada marga juga, ada Kladen, ada Kemas, ada Mas Agus, Ki Agus ya. Nah kita berkumpul ini angkat budaya ini kita bersama-sama ya. Nah, jadi memberiakan acara ini. Jadi insya Allah Palembang untuk tahun 2006 ini mulai kelihatan Palembang Darussalamnya ya. Nah itu Darussalam. Mungkin lanjut dulu misalnya. Oke. Baik Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz Guntur dan Ustadz Fauzi, Ustadz Tamrin dan juga Habib Jafar. Kita break dulu sebentar. Ya, kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk dari pendengar kita pagi ini. Jadi dulur-dulur yang nak nanyo silahkan nanyo di WhatsApp, diaturi di 089778848884 atau boleh ke YouTube kita komen. Nanti kita bakal tanya sama Ustadz Fauzi, Ustadz Tamrin dan juga Habib Jafar tentang acara ziarah Kesultanan dan juga Aulia Palembang Lamo ini ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Jejak Islam di Nusantara. Adapun masjid peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang masih ada hingga sekarang adalah Masjid Agung Palembang. Dari kondisi penampakan bangunannya terlihat dengan jelas perpaduan antara budaya lokal dengan budaya luarnya, di mana pada bagian atap masjid ini menggunakan model atap berbentuk limas. Kemudian ada 13 daun simbar yang melengkung menyerupai tanduk kambing menghiasi atap tersebut. Bentuk ini seperti corak pada kelenteng dan bangunan arsitektur Cina. Pada pintu, tembok maupun jendela dan mimbar Masjid Agung juga terdapat ukiran kaligrafi khas Arab yang sangat indah yang dipadukan dengan budaya lokal. Kemudian di teras masjid ini juga berbentuk seperti seni arsitektur klasik Yunani yang banyak ditemui pada bangunan yang bercorak India pada abad ke-20. Pada Masjid Agung Palembang terdapat 3 kelompok ornamen, yaitu kelompok ornamen yang berbentuk geometris, kaligrafi, dan ornamen yang berbentuk tumbuhan. Pada ornamen yang berbentuk geometris sering dijumpai di bidang tunggal yang dipadukan dengan ukiran seni kaligrafi Arab dan bentuk motif tumbuhan yang dapat kita lihat pada pagar, gerbang, atap, dan ventilasi. Namun jika hanya melihat pada ukiran kaligrafi Arab, itu terdapat pada hampir seluruh bangunan masjid yang syarat akan huruf Al-Quran. Ukiran-ukiran kaligrafi tersebut menunjukkan adanya perkembangan Islam di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Jejak Islam di Nusantara, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jingo la jingo, ado bidar di sungai musim, belombang-lombang, mengayuh saling mengejar. Siapa cepat, dia yang jadi juaranya. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Jingo la jingo, ado lembah Panjatina. Banyak wong nonton, betapa sambil ketawa. Siapa cepet sampai ke pojok juaranya. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita di obrolan komunitas ya. Masih bersama dengan komunitas MTSA Sultan Agung Majelis Zikir bersama Ustadz Fauzi, Ustadz Tamrin dan juga Habib Jafar ya, mengenai ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamo. Tadi juga kita sudah dikasih tahu rangkaian acaranya. Nah, rangkaian acaranya ini kan tadi dari pagi, ada juga karnavalnya, karnaval budaya bisa kita sebut Ustadz ya, karena memperkenalkan budaya Palembang, ada sarapannya juga dan tentunya ada semacam makan siang bersama Ustadz ya. Nah, kata Ustadz tadi kan di acara ini dibebaskan nih. Dari mana benak melok silahkan. Ini ada pertanyaan masuk Ustadz dari WhatsApp. Nah, dari hamba Allah katanya, cak mana Ustadz kalau nak bergabung dalam acara ini? Adakah kontak yang bisa dihubungi atau bisa langsung datang saja Ustadz? Dipersilakan Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Ya, jadi kalau mau cepat ya,
kita bisa melalui WhatsApp ya. Di nomor, kalau nomor Pak Ketua biar sebut nomor Pak Ketua biar cepat langsung. Oh iya. Ayo coba sebut. 0821 8000 6867. Oke. Jadi boleh hubungi kami untuk pendaftaran mengikuti kegiatan ini, baik adat istiadat, kesenian adat istiadat dan kesenian bela diri, macam-macam, atau mau apa masukan kulinernya, ya kan? Boleh, silakan hubungi kami. Oke. Ya, jadi bisa melalui telepon dan juga kalau mau lebih jelas lagi, tahu lokasinya ya. Nggak ada jauh juga Palembang nih kan. Paling 10 menit ya kalau dari Palembang. Jadi di Jaturi datang ke Palembang Lamo di Satulir di lokasi Masjid Sultan Agung. Oke. Nah, jadi itu Jaturi datang di sana, insya Allah 24 jam ada santri kita siap ya menerima tamu untuk menjelaskan acara kita ini. Oke, berarti untuk lebih jelasnya lagi bisa datang langsung Ustadz ya, bisa dari WhatsApp. Jadi untuk kegiatan ini baik yang mau ikut ziarah kubronya, maksud kami untuk ikut ziarahnya, Pawai rangkaian ziarah. pawainya, untuk rangkaian acaranya tuh harus daftar dulu Ustadz ya, tidak boleh langsung datang ya, karena harus terdata dan bisa langsung datang ke tempat untuk mengetahui langsung acara ini seperti apa. Dan mungkin dari dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang juga pengen ikut karnaval budayanya, terus rangkaian acaranya tadi ada ziarahnya, dan ini tadi Ustadz dari pagi ya, acaranya dari pagi Sabtu sampai dengan lepas zuhur Ustadz ya, selesai ditutup dengan sholat zuhur bersama. Baik Ustadz, ini kan sudah tahun ke-6 kata Ustadz tadi, setiap tahunnya pasti ada cerita Ustadz. Mungkin boleh flashback sedikit Ustadz, cerita yang tahun-tahun kemarin berbeda tidak sih acaranya dengan tahun ini? Mungkin di tahun ini ada tambahan seperti tadi kata Ustadz, door prize-nya tahun ini kulkas 2 pintu ya. Mungkin boleh cerita sedikit Ustadz, flashback sedikit dengan cerita-cerita di tahun yang lalu Ustadz. Ya, jadi ini acara tambah membesar pemirsa. Jadi kalau tahun lalu yang memakai pakaian adat pawainya ini anak-anak sekolah ya, remaja masjid. Nah, itu pakaian adatnya. Tapi tahun ini istimewa. Semua panitia memakai pakaian adat Palembang. Pakai tanja ya, ada pakai kain tajung gitu ya. Dan juga dari kerukunan keluarga Palembang juga sudah siap untuk semua kita berpakaian adat Palembang. Daripada ulama dan umaroknya. Jadi kita juga para ustadz ini, para habaib ini maksud nak beli tanjak dulu saat ini. Jadi kami tak biasa pakai sorban ini. Tapi oleh demi memeriahkan acara ini kami nak kemana? Ke pasar 16 apa nak ke apa yang di radial ya. Jadi tempat pakaian Palembang ya. Jadi kita akan semua itu ini akan memakai adat Palembang. Jadi lebih meriah lagi. Tahun ini akan lebih meriah, lebih banyak. Nah, jadi para peserta kalau mau daftar, kita dapatkan nanti nomor peserta, mengisi formulir dapat nomor peserta dan juga kalau datang dapat kupon door prize. Saya minta. Nah jadi jangan datang ya. Jadi kita harapkan semua bergabung nanti di hari Sabtu. Jadi banyak sekali perbedaan dari tahun lalu. Ya, para peserta juga lebih banyak tahun ini dan juga tadi hadiahnya lebih besar. Dan kita semua nanti meriahkan hari Sabtu semua memakai pakaian adat Palembang. Nah jadi ini istimewa dan juga tambahan kalau tahun lalu ada tanjidor, tanjidornya mantap. Nah tahun ini dia mengikut pawai tanjidornya ya. Jadi ada sarfal anam, bahkan nanti kita masuk juga sebagai meramaikan kita pakai angklung juga, misalnya angklung berselawat ini ya. Untuk mengiringi supaya anak-anak ini senang gitu ya. Nah dan juga jangan khawatir, panitia menyiapkan minuman dingin gratis di jalan-jalan ya. Nah, jadi untuk mudah-mudahan warga sekitar bisa ikut partisipasi ya untuk memeriahkan acara ini. Jadi acara ini tepat sekali kita adakan di Palembang Lamo 1. Jadi mungkin Mbak Mita pernah tahu di sebelah kita di Masjid Sultan Agung itu letaknya
Keraton Kuto Gawang. Jadi Keraton Kuto Gawang Palembang Darussalam itu di sana letaknya. Nah makanya di sekitaran situs-situs itu banyak dari tempat sejarah. Jadi belum keungkap ini. Ada lagi di tempat keraton itu ada namanya Kambang Soko. Ya. Kambang Soko ini tempat pemandian putri-putri raja. Ya. Nah, jadi itu belum terungkap. Jadi enggak di ini. Jadi ada sekarang yang kita bisa angkat ke Geding Suro. Ya. Nah jadi ada Kabu Kingking, ada Kawat Kurap. Nah jadi insya Allah untuk pawai itu kita perkirakan jam 10 ya. Jam 10 pagi kita mulai berjalan dari Kawat Kurap 3 Ilir menuju ke 1 Ilir. Nah mampir dulu ada beberapa makam Tuan Guru dan para ulama Palembang kita mampir, kita akan berdoa di makam itu. Nah terus melanjutkan perjalanan ya. Jadi dan juga istimewa tahun ini seperti yang dibilang tadi, kita akan membuka stand kuliner Palembang. Nah, jadi ini ada beberapa tenda-tenda yang kita siapkan di pinggiran Sungai Musi. Di depan kita pinggir Sungai Musi ya. Nah ini kuliner ini mudah-mudahan rencana kami sebagai panitia ini untuk memperkenalkan kuliner Palembang. Ini kuliner ini tidak ditutup sampai puasa. Nah jadi kita akan buatkan apa sekarang ini nunggu bukunya apa istilahnya istilah sana menunggu buku. Jadi siapa nak beli bukuan khas Palembang bisa meluncur ke 1 Ilir ke Palembang Lamo. Jadi bisa kita pilih ya makanan mana yang khas Palembang yang kita kepengen untuk berbuka puasa ya. Nah ini tendanya kita akan tetap buka sampai berakhir bulan puasa gitu. Ya. Nah, ini yang berbeda nih tahun ini lebih banyak ininya acaranya dan lebih menarik insyaallah. Ya. Berarti memang lebih meriah dari tahun kemarin ya Ustadz untuk tahun ini. Berarti nantinya itu kalau kita anak-anak muda nyebutnya tuh bazar Ramadan atau pasar beduk ya, sembari nunggu buka puasa bisa jajan-jajan. Di sana jualannya khas Palembang kalau Ustadz. Khas Palembang. Nah, kata Ustadz tadi kan ini akan ada kayak karnaval. Kalau boleh tahu Ustadz diinformasi ke sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, jalan yang akan dilalui melalui jalan mana ini Ustadz? Mungkin warga kan tidak bisa ikut tapi ingin melihat dan menonton. Ini jalan-jalan yang akan dilalui jalan yang sebelah mana nih Ustadz? Silakan Jalan Ustadz. kita enggak berbelok-belok nih, lurus antara 3 Ilir 1 Ilir. Jadi jalan kita ini menyusuri pinggir Sungai Musi. Dari 3 Ilir Tawat Kurap itu masuk 3 Ilir lurus masuk gerbang pintu 1 lurus saja sampai ke nanti mentok ke gerbang PT Pusdada Angkatan Laut di sana. Jadi boleh untuk warga-warga mungkin di sekitaran malas untuk datang nyingok dari jendela rumah ya boleh jam 10 ya. Siapa tahu sekali lewat pengen jingok kan. Berarti memang jalannya lurus Ustadz. Lurus tidak belok ya. Tidak belok-belok. Nah, satu informasi juga untuk dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang yang kepengen lihat pengen tahu rangkaian acaranya. Tadi kan kata Ustadz boleh mendaftar untuk menjadi peserta. Tapi kalau untuk datang menonton saja atau sekedar ingin tahu acaranya bisa lihat di sepanjang jalan dari 3 Ilir ke 1 Ilir. Jalan lurus saja dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Ustadz izin bertanya lagi Ustadz, untuk kegiatan ini yang mendaftar tadi apakah ada pungutan biaya Ustadz atau ini gratis Ustadz untuk yang ingin bergabung di karnavalnya ini Ustadz? Ya, jadi Anda jawab dulu. Jadi bagi para peserta bukan peserta yang ingin hadir nggak ikut nggak ikut lomba, jadi nggak ikut pawai, hadir aja nanti dapat kupon door prize gitu. Tapi hadir dia, nanti hadir sampai acara kita selesai kita akan bagikan kupon door prize juga. Nah jadi itu. Nah tadi apa pertanyaan kedua tadi? Untuk peserta Ustaz. Peserta ini insyaallah ya. Semua kita gratiskan ini. Masya Allah. Kita gratiskan, tidak ada pungutan biaya ya. Oke. Jadi di sini benar-benar kalau nak bergabung, dulur-dulur boleh langsung gabung ya ke datang langsung atau ke nomor WhatsApp tadi yang sudah disebutkan untuk mengikuti acara ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamo ini, karena memang rangkaian acaranya tadi cukup banyak ya, mulai dari
sarapan, bubur tadi, bubur khas Palembang. Nah Ustadz, kalau untuk buburnya itu Ustadz bener-bener dimasak oleh wong Palembang kah? Malamnya dimasak apa sobo-sobonya rame-rame? Biasanya identiknya kan masaknya berame-rame Rame, Ustadz iya. ya, bubur itu. Jadi kita semua masakan dimasak dewek. Masak dewe. Baik itu masakan khas Timur Tengah maupun daripada khas kuliner Palembang. Oke. Jadi kita persiapan bubur itu masaknya jam 2 malam. Kumpul jam 2 malam pakai dalung. Ya. Jadi sekitar jam 2 malam sampai pagi itu sudah siap. Tapi kita sekarang ini kita ada dibagikan di tempat plastik ya. Di cup-cup itu biar terbagi cepat gitu. Kita akan sudah jadi jam-jam 6 itu sudah siap ininya buburnya ya. Oke. Jaturi kalau nak ini nyicip mana masakan Palembang lamo. Baik Ustadz, kita izin angkat telepon dulu dari pendengar Ustadz. Ya, boleh. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum, selamat Iya, pagi. Waalaikumsalam. Mbak Baik. Ita ya? Iya benar. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Rian di Sudirman ya Ustaz ya. Ya. Saya ini tertarik sekali ya Ustaz dengan terutama makanan lama itu ya. Udah Halo Rian. Halo. Kita beli itulah sinyalnya tidak putus-putus nih. Terputus sinyal. Ustadz. Kapan-kapan dia beli habis apa sinarnya. Rian boleh masuk lagi melalui line telepon kita Rian. Dan Ustadz, ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp kita, kembali ada pertanyaan dari Bagus di Tanjung Api-Api. Masya Allah, jauh dia. Nah, katanya ini bertanya tentang mengapa Ustadz generasi muda perlu mengenal sejarah Palembang Lamun. Nah, caknya ini Gen Z Ustadz. Boleh Ustadz. Mungkin dari Ustadz. Nah, kita terima lagi dulu Ustadz ya. Mungkin Rian tadi balik lagi dia. Halo, assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan Yang mau Rian. tanya ya. Saya juga tertarik nih dengan makanan yang di Palembang itu yang udah lama nggak kita lestarikan gitu Ustaz ya. Ya. Ini itu ada kerjasamakah dengan PHRI atau bagaimana Ustaz? Dengan pariwisata gitu. Oh iya. Itu dari tempatnya kalau mau ikut kan startnya dari mana aja? Ya. Jadi Iya. ini siapa namanya Rian? Ya? Rian, Dari Rian Ustaz. Ya Rian. Jadi Rian Ya. kita tetap ini bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Iya. Jadi untuk kuliner ini berhubung di Palembang Lamo tempat kita nih tempatnya kuliner kue-kue basah dan kuliner khas Palembang. Jadi untuk sementara ini semua kita ambil dari masyarakat di Kelurahan Satu Ilir dan Tiga Ilir untuk saat ini. Oh, 3 ini saya ambilnya. Ya, Satu Ilir ya. Kalau untuk acara startnya dari hari apa aja Ustaz mulainya? Kita di hari Sabtu nih. Sabtu pagi. Dari hari Sabtu pagi Bang Rian. Jadi jam 7 Pak. Jam 7 itu kita ada, karena kita jangan sampai kesiangan, kasihan peserta pawainya nanti kepanasan. Jadi jam 7 kita sudah ada acara untuk sarapan bareng Titik kumpulnya di mana? di Masjid Sultan Agung di Kelurahan Satu Ilir. Oh iya, Satu Ilir ya. Yo, jatuh di. Arah Lemabang ya Ustaz ya? Hah? Arah Lemabang bukan? Yo, ada Lemabang. Jadi dari Lemabang itu mengarah ke pinggiran Sungai Musi ke arah yang Iya. ya. Arah ke Musim 6 ya? Iya, tapi bukan musim 6, bukan musim musim 4 itu. Oh musim 4 ya? Iya. Ya, bom baru. Iya, bom baru. Oh iya. Iya, bom ya, baru. ingat, Ya, ditanya baik sampai bom baru. Ya, Ustaz ya? Ya, nanti Kalau saya Bang lagi Rian tanya datang ya. temuin anak kasih kupon door prize satu. Iya. Boleh lah, boleh. Iya. Makasih Ustaz ya. Ya, sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini jauh-jauh juga ya. Dari Sudirman Ustadz. Nah Ustadz, ini tadi yang dari Bagus di Tanjung Api-Api, katanya mengapa generasi muda perlu mengenal sejarah Palembang Lamo Ustadz. Nah, Jadi sangat-sangat perlu ya. Jadi kita harus mengenal para pejuang-pejuang kita ya. Jadi ningok negara itu suksesnya di negara itu bagaimana perhatiannya kepada leluhurnya. Nah jadi sangat penting ya.
Jadi sebagai kita berdirinya kota Palembang ini memang sejarahnya ya. Begitu darah dan air mata mereka korbankan ya. Nah ini kita perlu mengenang mereka, dan ini sangat menyenangkan para leluhur kita, wong-wong yang sudah meninggal itu. Nah, wong-wong yang sudah meninggal itu dia sangat bersenang hati kita melanjutkan perjuangannya ya. Nah, jadi kita perlu menjadi suatu negara yang besar, yang hebat. Bagaimana kita lihat perhatian sama wong-wong sebelumnya ya, para pemimpin-pemimpin, para sultan-sultannya ya, yang memperjuangkan negara. Nah, kita harus perhatikan ini. Ya, banyak sekali ada di bawahnya. Nah, jadi makanya rangkaian kita ini, sejarah ini, kita mengenang perjuangan ya, dan juga melestarikan budaya, adat, seni semua, kuliner semua. Dan ini kita negara yang besar itu, kita banyak sekali seni budaya dan kuliner yang perlu kita lestarikan hingga nanti ya regenerasi ya. Dan kita sekarang menyelamatkan mungkin anak cucu kita lagi. Tadi kita lihat ini kenapa yang seperti yang kami bilang tadi, ini generasi sekarang boleh antum survei ya, tanya anak-anak SD itu, dia tidak akan kenal lagi. Nah, coba tanya, ada kamu kenal tak ada kuliner Palembang gunjing semua ya? Gunjing itu apa? Gunjing itu rasanya seperti apa makannya ya? Nah, anak juga lupa tadi Pak Ketua nyebut janda berais tadi, mama ada bentuknya, kue aja tidak tahu ya. Ada kipau. Nah, kipau tadi pagi kami makan kipau, ingat tadi kipau itu lembut ya. Ada isinya yang gurih. Nah itu kalau dibuka puasa, wah itu mantapnya ya. Manis ya. Ya, Habib makan juga tadi pagi kan. Baik. Ya. Baik Ustadz, di ujung pembicaraan kita pagi hari ini Ustadz di obrolan komunitas, Ustadz harapannya untuk acara ini di 2026 bagaimana nih Ustadz? Pak Ketua mungkin ya, harapannya untuk acara ini Pak Ketua. Iya. Baik, terima kasih. Jadi tentunya harapan tadi juga mau ditambahkan untuk yang nanya tadi Mas Bagus ya. Ya kita perlu sekali, kenapa anak-anak muda itu harus tahu gitu kan, pertanyaannya begitu kan. Ya harus tahulah, jadi jangan sampai kita ada istiadat kita yang lama, kita tidak tahu, jadi kita cuma tahunya yang baru-baru kan. Nah akhirnya kita tidak tahu omongannya wong Palembang, cuma tidak tahu apa dia adat Palembang. Omongannya wong Palembang, cuma tidak tahu makanan Palembang. Itu gunanya nak tahu. Jadi kalau memang banyak masukan dari yang baru-baru ini macam-macam, baik makanan maupun adat istiadat, itulah maka kita tidak cinta lagi dengan kebudayaan kita Nah itu jadi harapan kami selaku panitia dan juga ada juga dari para ulama, para ustadz ini mengharapkan wong-wong kita Palembang ini baik tua maupun muda baiklah kita bersatu, kita ramaikan acara ini, kita ambil manfaat yang ada manfaat, ya. Jadi juga bisa menambah wawasan kita tentang sejarah kita lama. Banyak ini sejarah, bukan sejarah makan tapi sejarah perjuangan daripada kesultanan kita, sejarah perjuangan daripada alim ulama kita kan. Nah ini perlu kita hargai dengan cara-cara yang baik. Jadi cara-cara yang dapat memberi manfaat sesama kita. Nah, jadi acara yang digagas oleh guru kita Ustadz Ahmad Fauzi ini luar biasa memang. Ya, jadi sini tadinya kecil kami itu di lingkup kami dewek. Jadi majelis-majelis kami dewek yang bergerak. Tapi lama-lama antusias masyarakat itu semakin ramai, maka Ustadz Haji meningkatkan lagi terus evaluasi terus kami tingkatkan supaya lebih meluas, lebih meluas, lebih banyak lagi masyarakat terlibat. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk lebih mencintai Kesultanan Palembang, adat istiadat Palembang, makanan Palembang, itulah tujuannya. Supaya jangan lupa gitu nih kan. Kacang lupa kulit dia dah tahu, sudah kenal seblak lah, sudah kenal pizza aja lupa dengan pempek dos. Benar dengan godo-godo lupa.
belum laku kue tadi yang sebut Ustaz tadi nak jando brais. Nah, ningok yang belum pernah kan. Iya. Kulena, gonjing. Kalau gonjing itu makanan kita Palembang. Kalau wong nyebut yang luar sana gonjing atoi wong. Iya, benar. Iya, ya. Ustaz. Nah, jadi ada banyak persamaan saya itu. Jadi kalau kita makan aku nak makan gonjing. Jadi dengan wong budak-budak jen baru ni katanya nak ngatoi wong tu lah. Pada makanan itu. Itu salah satu contoh yang kenapa kita harus tahu dan mencintai budaya kita. Kita tahu-tahu kita lah dimbek wong budaya kita nak marah. Pada gitu dewe tidak pernah melestarikannya, tidak pernah mengamalkannya apa-apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita dewe kan. Jadi jangan kita salah tafsir ya. Oke. Itulah Cik Mita yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fauzi, Ustadz Tamrin dan juga Habib Zafar yang sudah datang ke studio Pro 4 untuk mengajak kita bersama dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang untuk mengikuti acara ziarah Kesultanan dan Aulia Palembang Lamoe. Sekali lagi Cik Mita ingatkan acara ini akan dilangsungkan di hari Sabtu 14 Februari 2026 dari Masjid Sultan Agung Kelurahan 1 Ilir. Jadi untuk dulur yang berminat bergabung boleh langsung datang ke Masjid Sultan Agung Kelurahan 1 Ilir untuk mendaftar terlebih dahulu dan mungkin kalau nak nonton bae bisa di sepanjang jalan dari 3 Ilir ke 1 Ilir Ustadz ya. Boleh Ramekan. Kalau nak nomor kontak tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Tamrin, bisa ditonton siaran ulang ini karena masih ada di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Terima kasih Ustadz ya sudah mengundang. Biasanya Mbak minta kita ada tutup pantun Palembang. Boleh. Silakan Ustadz tutup dengan pantun. Jadi boleh, Ustadz. karena membahas kuliner, kita pantun kuliner. Nah. Boleh Ustadz, silakan Ada Ustadz. Palembang tuh kue putu, kue bugis katanya. Ya. Dapat mantu duit habis minta. Dapat mantu duit habis Ustadz. Mungkin- Nesan ya. Jangan setinggung yang punya mantu ya. Oke, untuk itu terima kasih juga untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang sudah mendengarkan siaran ini. Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.